Pernahkah kalian membuat keputusan yang terburu-buru saat sedang marah atau cemas? Orang yang mempunyai pengendalian diri yang rendah terhadap emosi seringkali membuat sebuah keputusan yang terburu-buru. Mereka cenderung memutuskan sesuatu berdasarkan emosi yang mereka rasakan saat itu juga. Misalnya ketika sedang marah, orang cenderung berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan setelah keputusan yang mereka ambil. Di mana pada era sekarang ini, ada banyak orang yang mengedepankan emosi dibandingkan logika mereka sendiri. Hal ini bisa disebabkan karena mungkin adanya tekanan hidup, sedang stres, atau memang kamu mengalami gangguan mental yang membuat emosi kamu kurang stabil. Pada video kali ini, saya akan membahas kenapa orang sering mengedepankan emosi daripada logika saat mengambil keputusan. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Keputusan adalah salah satu aspek yang mengarah pada jalan hidup seseorang. Pengambilan keputusan merupakan proses setiap orang dalam menentukan suatu pilihan dalam hidup, di mana pilihan ini mungkin akan berdampak pada hidup ke depan atau untuk saat ini saja. Dalam membuat keputusan, seseorang harus sangat berhati-hati. Emosi yang menyertai pengambilan keputusan juga perlu diperhatikan. Saat mengambil keputusan, kondisi emosi harus stabil agar pikiran dapat berpikir dengan jernih. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan emosi, tetapi juga merupakan hasil pemikiran yang matang. Hal ini dapat menghindarkan seseorang dari penyesalan. Berdasarkan penelitian, berikut ini beberapa alasan kenapa orang sering lebih menggunakan emosinya daripada logika dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama, merespon insting alami orang dan naluri bertahan hidup. Dalam situasi stres atau ancaman, otak kita secara otomatis mengaktifkan mekanisme bertahan hidup yang dikenal sebagai respon insting. Ini adalah reaksi cepat yang dirancang untuk melindungi diri kita dari bahaya. Saat kita menghadapi ancaman atau situasi stres, sistem saraf otonom, khususnya sistem saraf simpatik, diaktifkan. Hal ini menyebabkan tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini memicu respon fight or flight, atau bisa dikatakan lawan atau lari, yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi atau menghindari ancaman. Hal ini mengakibatkan jantung berdebar lebih cepat, aliran darah meningkat ke otot-otot besar, dan indera kita menjadi lebih tajam. Emosi seperti takut atau marah seringkali mendominasi selama respon insting ini. Rasa takut membantu kita menghindari bahaya, sementara marah dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi ancaman secara agresif. Karena tujuan utama dari respon ini adalah untuk bertindak cepat demi keselamatan, otak mengabaikan proses berpikir logis dan analitis. Analisis mendalam memerlukan waktu yang dalam situasi darurat bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Contohnya, jika seseorang tiba-tiba melihat mobil melaju ke arahnya, mereka mungkin segera melompat ke pinggir jalan. Keputusan ini diambil dalam sekejap dan didasarkan pada ketakutan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Respon insting ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, tetapi bisa menjadi kurang adaptif dalam situasi sekarang ini. Misalnya, reaksi marah yang cepat dalam suatu perdebatan dapat menimbulkan keputusan yang mengakibatkan penyesalan. Kedua, adanya gangguan pada proses berpikir. Emosi yang sangat intens dapat mengganggu kemampuan berpikir rasional seseorang, di mana kebanyakan orang yang sering marah-marah akan sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Di mana emosi yang intens seperti kecemasan, kemarahan, dan kesedihan mengaktifkan sistem limbik di otak. Sistem limbik bertanggung jawab atas respon emosional dan dapat mengesampingkan fungsi otak yang lebih rasional dan analitis. Emosi yang kuat dapat mempersempit fokus perhatian seseorang. Saat cemas, seseorang mungkin hanya bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ketika marah, mereka mungkin hanya fokus pada sumber kemarahan mereka.
Ini membuat kita sangat sulit untuk berpikir dan lebih mengedepankan emosi yang kita rasakan saat itu juga. Stres emosional dapat menurunkan kapasitas kognitif secara keseluruhan. Ini berarti kemampuan untuk mengingat informasi, memecahkan masalah, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tertentu menjadi terganggu. Emosi bisa menyebabkan bias dalam cara kita memproses informasi. Misalnya, seseorang yang merasa sedih mungkin lebih cenderung memperhatikan informasi yang mendukung perasaan sedihnya, sementara mengabaikan informasi yang bisa menghibur atau memberikan perspektif yang berbeda. Karena itu kita dituntut untuk dapat menjaga dan mengendalikan emosi kita. Karena dengan menjaga emosi, kita dapat mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya. Ketiga, adanya kebutuhan untuk mengatasi emosi. Kebutuhan untuk mengatasi emosi mendorong orang untuk membuat keputusan cepat sebagai cara untuk meredakan perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan, seperti stres, frustasi, atau kecemasan. Hal ini dapat menciptakan ketidaknyamanan yang signifikan dalam diri seseorang. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, seseorang cenderung mencari solusi cepat, termasuk membuat keputusan impulsif yang dapat memberikan rasa lega atau pemecah sementara agar emosi mereka berkurang. Kebutuhan untuk mengatasi emosi bisa mendorong seseorang untuk menghindari atau mengurangi rasa tidak nyaman yang mereka rasakan secepat mungkin. Hal ini bisa termasuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan secara mendalam atau memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Ketika emosi mengambil alih, seseorang cenderung bereaksi lebih impulsif terhadap stimulus atau situasi yang memicu emosi tersebut. Ini bisa lebih mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang atau analisis yang mendalam. Keputusan impulsif seringkali diambil untuk mencari pemulihan emosional segera. Contohnya, seseorang yang sedang frustasi dengan pekerjaan mereka mungkin memutuskan untuk mengundurkan diri tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih bijaksana atau jangka panjang. Atau seseorang yang marah mungkin bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan atau mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain tanpa mempertimbangkan kerusakan hubungan jangka panjang. Karena hal itu, kita perlu untuk mengendalikan dan mempraktekkan manajemen emosi dalam diri kita, agar semua keputusan yang kita buat tidak lagi berdasarkan emosi sesaat saja. Keempat, adanya pengaruh hormonal. Emosi dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, yang memiliki dampak signifikan terhadap cara seseorang berpikir dan membuat keputusan. Saat seseorang mengalami stres atau tekanan emosional, kelenjar adrenal melepaskan hormon kortisol ke dalam aliran darah. Kortisol dikenal sebagai hormon stres karena meningkatkan keadaan siaga tubuh untuk menghadapi ancaman. Kortisol dapat memengaruhi berbagai area otak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk korteks prefrontal. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang penting untuk berpikir logis, memproses informasi, dan mengatur perilaku. Kadar kortisol yang tinggi dapat menghambat fungsi korteks prefrontal ini, membuat seseorang sulit untuk berpikir secara rasional dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Selain kortisol, emosi juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon-hormon lain dalam tubuh seperti adrenalin. Hormon-hormon ini dapat meningkatkan respon tubuh terhadap stimulus emosional tertentu, yang kemudian memengaruhi cara seseorang menafsirkan atau merespon situasi. Saat hormon-hormon stres meningkat, seseorang cenderung lebih mungkin mengambil keputusan impulsif atau reaktif. Hal ini karena emosi mendominasi proses pengambilan keputusan dan kemampuan untuk mengontrol impuls menurun. Contohnya, seseorang yang mengalami tekanan kerja yang tinggi dan terus-menerus dapat mengalami peningkatan kadar kortisol, yang kemudian memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Untuk mengurangi dampak hormonal pada pengambilan keputusan, penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan stres yang efektif, seperti olahraga, meditasi, atau terapi kognitif perilaku. Menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh juga penting untuk mempertahankan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Itulah beberapa alasan kenapa kita sering mengambil keputusan saat sedang emosi. Saya harap penjelasan di atas dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.